You said you want me, but I said I would want myself. Baby, I'll put you through hell. Just know me, yeah. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit 'em up. In the truck, got it tucked, he get it up. Pocket stuck all night, I like. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari NES Zulkarnain, SKEP, MKEP, SPKMB untuk memenuhi mata kuliah keperawatan paliatif. Perkenalkan, nama saya Zulfariji, saya berperan sebagai dokter dan pemateri. Saya Nurul Khaira sebagai pemateri, saya Nurlianti sebagai pemateri dan keluarga pasien, dan saya Ukra sebagai perawat dan pemateri. Saya Pinda sebagai pemateri dan pasien, saya Ida Riksi sebagai pemateri dan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CHF. Definisi CHF, gagal jantung kognitif atau chronic heart failure atau CHF adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompa darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Adapun etiologi, secara umum penyebab gagal jantung dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, disfungsi miokard. Yang kedua, beban tekanan berlebihan, pembebunan sistolik. Yang ketiga, beban volumen berlebihan, pembebanan diastolik, evelot. Yang keempat, peningkatan kebutuhan metabolik atau demand evelot. Kekuatan jantung untuk merespons tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Jantung akan gagal melakukan tugasnya sebagai organ pemompa sehingga terjadi yang namanya gagal jantung. Pada tingkat awal disfungsi, komponen pompa dapat mengakibatkan kegagalan jika cadangan jantung normal mengalami payah dan kegagalan respons. Fisiologi tertentu pada penurunan curah jantung, semua respon ini menunjukkan upaya tubuh untuk mempertahankan perfusi organ vital normal. Penyebab gagal jantung ada dua, yaitu menurunnya curah jantung dan kongesti pulmonalis. Setelah terjadi penurunan curah jantung, maka akan terjadi aktivitas RA, maka akan mengakibatkan peningkatan reabsorpsi NA dan H20. Nah, setelah terjadi peningkatan pada NA dan H20 ini, maka akan terjadi lagi peningkatan ekskresi NA dan H20 di dalam urin. Maka diagnosa yang akan muncul adalah pola nafas tidak efektif dan kongesti pulmonalis. Ketika sudah terjadi kongesti pulmonalis, maka akan terjadi pembesaran cairan pada alveoli. Maka diagnosa yang akan muncul adalah gangguan pertukaran gas. Adapun manifestasi klinis, yang pertama gagal jantung kiri, kongestil pulmonal dispnea, sesak, batuk, krekels, paru, kadar saturasi oksigen yang rendah, adanya bunyi jantung tambahan, bunyi jantung S3 atau galop ventrikel bisa dideteksi melalui auskultasi. Kemudian yang kedua adalah gagal jantung kanan, Wijaya dan Putri 2013, kongestif jaringan perifer dan visceral menonjol karena sisi kanan jantung tidak mampu mengosongkan volume, demam dengan adekuat sehingga tidak dapat mengakomodasikan semua darah yang secara normal kembali dari sirkulasi vena. Menurut Wijaya dan Putri 2013, komplikasi pada gagal jantung yaitu 1. Edema paru akut terjadi akibat gagal jantung KIN. Yang kedua, shock kardiogenik stadium dari gagal jantung kiri, kongestif akibat penurunan curah jantung dan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Yang ketiga, episode trombolitik. Trombus terbentuk karena imobilitas pasien dan gangguan sirkulasi dengan aktivitas trombus dapat menyumbat pembuluh darah. Yang keempat, efusi perikardial dan tamponade jantung, masuknya jantung ke kantung perikardium
Cairan dapat meregangkan perikardium sampai ukuran maksimal, CPO menurun, dan aliran balik vena jantung menuju tamponade jantung. Pemeriksaan diagnostik menurut Ramdhani 2020 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, elektrokardiogram. Yang kedua, uji stres merupakan pemeriksaan non-invasif yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan iskemia atau infeksi yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ekokardiografi. Yang keempat, karakterisasi jantung. Tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung kanan dan kiri, dan stenosis katup atau insufisiensi. Yang kelima, radiografi dada dapat menunjukkan pembesaran jantung. Penelataksanaan. Yang pertama, penelataksanaan medis. Terapi yang dapat diberikan antara lain golongan diuretik, antihiptensi, enzim inhibitor, CEI, beta blocker, antihiptensi reseptor, ARB, glikosida jantung antagonis, serta pemberian laksari pada pasien dengan keluhan konstipasi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa bantu, Bu? Ada, Bu. Kakak saya sering mengalami sesak napas dan juga susah bergerak, dan lehernya bagian kanan sering sakit. Tidak ada keluhan yang selain itu, Bu? Tidak ada. Tidak ada nyeri ulu hati atau ada. Sampai ke ulu hati. Mari saya antarkan ke ruang masuk untuk melanjutkan pemeriksaan. Silakan berbaring dulu. Silakan berbaring dulu, saya untuk panggil dulu perawat untuk melakukan pemeriksaannya, Bu ya. Permisi. Permisi. Ya, masuk. Begini, Dok, kita kedatangan pasien baru dengan keluhan sesak napas dan juga sulit untuk bergerak. Apakah tidak ada keluhan yang lain? Ada, Dok. Dia tuh sering nyeri di bagian leher sampai ke ulu hati, katanya. Selain itu, apakah ada lagi keluhan pasien? Tidak ada. Oh iya, kita secepatnya akan periksa pasiennya bersama dengan perawat itu. Ya. Terima kasih, Dok. Iya. Permisi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Apakah ini pasien atas nama Vinda? Apa saja keluhannya? Sesak napas. Sesak napas saja. Nanti untuk pemeriksaannya nanti ada perawat yang melakukan pemeriksaan. Iya, Permisi Mbak, saya ingin bertanya, nama pasiennya siapa? Vinda. Umur pasiennya berapa? 19 Oh, 19 tahun. Hubungan Mbak dengan pasien ini apa? Apakah ada riwayat penyakit lalu? Oh, nggak ada. Ya udah. Permisi Mbak ya, saya ingin tangannya sebentar, saya akan melakukan cek tekanan darahnya Mbak ya. Permisi Mbak. Permisi Mbak. Saya ingin melakukan pemeriksaan yang Mbak. Coba di sini apakah Ibu merasakan nyeri? Coba ini saya Mbak, tarik nafas, hembuskan. Coba tarik nafas lagi, hembuskan. Coba tarik nafas lagi, hembuskan.
Coba tarik nafas lagi Mbak. Bagus sekali ya Mbak ya. Apakah di sini Mbak merasakan nyeri? Oh, oke. Izin Mbak, saya geser di sini. Apakah di sini nyeri Mbak? Oke. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Permisi Mbak, saya mau langsung ke ruangan dokter membawa hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh dokter. Terima kasih, permisi Mbak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dok. Ya, silakan duduk. Saya ingin melaporkan hasil pemeriksaan pasien yang datang tadi. Permisi dok, saya ingin melaporkan pasien atas nama Vinda dengan gangguan pola napas di ruangan Nuri nomor 8. Iya. Pasien itu tampak pucat dok, takikardia, terdengar bunyi napas tambahan, pola napas abnormal, dan pasien tampak gelisah dengan kondisi yang dialaminya. Kemudian klien terlihat menggunakan pernapasan cuping hidung dan ekspirasi dada pasien berubah-ubah karena napas tidak normal. Terus tekanan darah pasien 140/100 mmHg, terus suhu pasien 36,7 derajat Celcius, nadi pasien 67 kali per menit, terus respirasi pasien 26, terus respirasinya dok 26 kali per menit. Itu saja hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi. Mungkin langsung saja saya kasih ke dokter. Iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SUS karena telah melakukan pemeriksaan kepada pasien kita. Jadi setelah saya menganalisis daripada hasil pemeriksaan SUS kepada pasien, jadi pasien ini didiagnosa CAF atau gagal jantung kongestitif. Oke dokter, terima kasih. Mungkin langsung saja akan saya jelaskan kepada keluarganya mengenai diagnosa yang dokter tegakkan. Ya. Mungkin itu saja dok. Terima Ya. kasih. Iya, sama-sama. Mungkin sekian itu saja pembuatan video yang kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.